Saya nyaris, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Jangan lupa untuk coblos nomor. Salah, lu nggak pakai bajunya tadi ya? Oh iya, harusnya gue pakai ya bajunya. Apa gue pakai dulu? Enggak dong, kita lagi bikin mobil. Tapi kayaknya kalau gue pakai bakalan seru ya, karena kita lagi ngebahas mobil warna hitam. Kaos kita hitam, manusia kaos kita biru muda ya. Iya, biru muda. Jadi kita stikerin aja. Kita akan ngebahas mobil yang memang kita udah janji juga sama netizen yang suka nonton Johnny. Kita bakalan lebih banyak mobil lagi selain Fortuner. Jadi ini adalah Hyundai Kona Electric Vehicle tahun 2021 yang sudah generasi kedua. Jadi dia Gen 2. Jadi yang Om Fitra punya itu yang pertama kali. Ya. Yang pertama dia kan ganti lagi yang kedua. Yang facelift 2021. Enggak, dia nggak ganti facelift. Oh itu punya Om Mobi ya? Punya Om Mobi, beli punya Om Fitra. Oh. Dia ganti itu kan Ioniq kan? Ioniq 5. Oke. Berbicara tentang Hyundai Kona, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan kalian yang pengen coba-coba mobil listrik di tahun 2024 dengan yang usianya masih cukup tergolong muda, baru umur 3 tahun, kilometer baru 16.000, dan harganya juga masih cukup worth it dan affordable ya. Jadi ini mobil dibuka di harga cash di 425 juta saja, pajaknya juga murah Om. 400.000 Om. Dan lu kalau misalkan lu mau balik nama ke nama lu cuman bayar 900.000 bos. Iya. Gila ya. Jadi lu cuma 1,5 juta udah bisa balik ke nama lu, dan lu bisa mendapatkan salah satu mobil electric vehicle yang menurut gue favorit. Favorit iya, boleh dikatakan favorit karena dia mempunyai torsi yang lebih gede dari Ioniq. Tetapi tenaga atasnya lebih enak Ioniq. Iya. Stop and go-nya ini mobil juga enak. Karena kecil kali bodinya. Salah satunya itu juga tenaganya juga cukup oke, dan juga baterai dia ini memiliki range sampai 390 km di saat tangkinya penuh, dan kalau lu pakai Eco Plus-nya dia itu lu mungkin bisa sampai 450. Dan ada beberapa kejadian lucu yang bisa buat irit. Listriknya nanti akan kita coba begitu kita masuk ke dalam kabin. Tapi sebelum kita masuk kabin, kita akan berbicara dulu, berkomentar tentang eksteriornya. Menurut lo gimana, Ken? Gue suka banget yang facelift. Gue juga suka. Satu yang gue suka itu mobil ini itu menampilkan ciri khas Hyundai. Hyundai itu kan selalu mempunyai model yang nyeleneh, Ken. Iya. Staria, Stargazer, ya kan? Staria parah tuh ya. Jadi mobil ini dibuat dengan desain depan dan belakang itu dibagi menjadi dua, atas dan bawah lampunya. Jadi kalau kita ngeliat dari pantat belakang itu, mobil ini sekilas kayak roti sandwich yang di kotak-kotak segitiga gitu loh. Karena dia punya, kalau di kotak sandwich itu kan ada daging merahnya, ada sayurnya, ada rotinya, warnanya beda-beda. Jadi kurang lebih lampu belakangnya kayak roti lapis. Tetapi kalau lu ngelihat dari atapnya, atap ini memiliki keunggulan dari si Ioniq 5, yaitu dia memiliki sunroof. Ioniq hanya memiliki glass roof. Panoramik bisa dibuka. Panoramic roof yang bisa dibuka. Hah? Panoramic sunroof yang bisa dibuka. Iya, panoramik nggak bisa dibuka juga. Nggak bisa, kayak Outlander. Outlander kan teman-teman kasih komentar. Ya, udah yakin gua. Ini apa? Yakin gua. Gua yakin. Yakin. Oke. Nah, lalu dia juga mempunyai sistem yang bukan dari SCP, side charging port, tapi dia memiliki front charging port di depan sini. Nah, dia punya charger. Jadi itu posisinya enak kok. Ya, kalau misalnya tempatnya sebelah kiri apa kanan, tetap dia bisa. Ya, jadi lo garasi lo yang punya tempat yang cukup terbatas, lo bisa untuk chargernya dari sini. Nah, mobil ini hanya dapat chargeran portable, dia tidak dapat wall charger. Karena ini bukan di awal-awal Ya, pembeliannya. kalau yang pre-facelift setahu gue masih dapat. Kalau yang ini lo mungkin harus beli terpisah lagi. Tetapi kalau gue ngeliat di aftermarket itu chargeran wall charger itu yang bukan merek Hyundai asli ya, itu sekitar 7 sampai 8 juta. Kalau mungkin lebih fast charging 20 sampai 21 juta. Tetapi gini kan, itu kayak 3 bulan gue beli solar Dex. Ya, tapi bener, kan lu tetap perlu isi meterannya. Kan meteran bapak gue bayar. Oh iya. Bapak lu siapa yang ngasih duit? Gue sih, ya sama aja kan nggak direct, nggak langsung. Nah, tetapi gini, kita belajar dari misalkan handphone ataupun barang elektronik lainnya, sesuatu yang diberikan tenaga yang terlalu besar bukan pada kapasitasnya, itu sebenarnya nggak bagus juga, merusak baterai. Makanya sebenarnya sih yang idealnya menggunakan charger yang normal-normal aja ya. Ya, tapi sesekali kalau lu memang butuh cepat, ya lu pakai fast charging. Sebenarnya kalau buat lu mau tidur, lu colok udah cukup, Jon. Makanya kayak Google Pixel aja, itu dia kalau misalkan ngecas malam, walaupun lu pakai fast charging, dia ada stoppernya. Jadi dia bikinnya begitu lu bangun terbiasa habit lu bangun jam 7 baru penuh. Makanya kalau chargeran yang smart charger yang di rumah yang pinter, itu dia udah terkoneksi
terkonektivitas dengan aplikasi, jadi lu bisa cek. Jon. Jadi intinya sesuatu yang berlebihan nggak baik, Jon. Bener nggak? Iya bener sih. Kayak dompetnya Om Dimas, Jon. Kita harus kasih tahu, Jon. Sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik, Oh Jon. iya, jadi warisan harus dipergunakan dengan baik. Oke, jadi lu nggak perlu ragu dan menurut gue pribadi, warna hitam di Hyundai Kona EV ini sangat perfect menurut Hitamnya gue. bagus. Hitamnya itu hitam solid dan menurut gue hitamnya dia ini tidak ada partikel warna lain karena menurut gue elemen warna hitam ini kalau lu mau coating, ini mobil juga udah di coating, lebih bagus warnanya tuh hitam solid dibandingkan hitam Terus metalik. ini bagian ininya dia warnanya sewarna, Jon. Ya, jadi nggak- kalau yang pre-facelift gua masih plastik setahu gue deh. Masih hard plastik ya? Iya, setahu gue. Jadi kelihatannya tuh mewah aja gitu. Ya, terus kalau dari segi velg, memang kalau dari segi velg dia kalah unggul dibandingkan si Hyundai Ioniq 5 yang signature long range, dia velgnya masih menggunakan ring 17. Tapi kalau menurut Kenny suka banget sama ini mobil. Gua sangat suka Tapi aja. kalau gua pribadi, tadi kan gua coba duduk di belakang. Belakangnya itu sangat-sangat nggak enak. Iya, sempit banget. Sempit banget. Jadi kalau misalkan lo mungkin belum married atau lo mungkin masih baru punya anak satu dan lo nggak punya, ya kalau suster ya terserah deh mau duduk Iya, belakang kan. iya. Yang penting duduknya masih apa namanya? Dua lah manusiawi. maksimal lah, jangan ya, tiga lo lah, masih dua. bisa pakai car seat, tapi di sini dia tidak bisa di reclining dan juga menurut gua bagasinya cukup kecil dibandingkan dengan Ioniq 5. Tapi kan harga secondnya ini dia udah Menarik. menarik. Jadi kira-kira kalau dia di 798 barunya Ioniq 5 SLR, ini Kona EV yang long range ini mungkin 425 ya. Jaraknya masih 50%, Bos. Iya. 50%, Bos. Lu beli 50%, 16.000 km, ini cukup oke. Terus kalau versi ini gue demen depan belakangnya. Iya. Terus dia udah kaca filmnya udah full V-Cool. Full. Ini full V-Cool black yang samping depan pakai VK40. Jadi udah worry free, lu udah tinggal pakai aja mobilnya. Full blacknya bagus ya sama warna mobilnya ya. Iya, jadi jatuhnya tuh Rapih gitu. Rapih, mobilnya tuh jadinya kelihatan tuh enak gitu. Iya. Nah, kita balik lagi ke bagian interior. Interior di bagian belakang kita kasih nilai ya 6/10 lah 6 ya. ya, 6. Iya, Bukan tapi 11/100 ya? Oh, iya. Bukan, beda ya? Itu parah ya? Oh, itu mah. jangan gitu loh. Oh, enggak kan gue nanya kan lo yang nilai. Sorry ya. Sorry ya. Beda ya. Jangan gua- Apapun pilihan presiden kita, ya kita jangan sampai ribut sama teman Iya. ya kan. Kalau gua ada salah kata menyinggung paslon impian kalian, ya saya mohon maaf, bener kan? Ya kan? Iya. Jadi oke. Selesai di tanggal berapa, Jon? Tanggal berapa? 14 Februari. Ah, selesai di tanggal 14 14 aja. Februari. 15 sudah nggak ada. Oke, nah kita balik ke dalam interiornya ini. Dia speakernya sayang belum Bose. Padahal sebenarnya Kona EV ini dulunya itu flagshipnya si Hyundai di bagian electric vehicle ya. Iya. Bahkan dulu itu ketika mobil ini pertama kali keluar, memang ada segelintir orang yang masih takut dan meremehkan mobil EV. Tetapi sebagian orang yang beli itu juga pun mobilnya itu kuotanya sangat terbatas. Karena mobil ini tuh masih belum diproduksi di Indonesia ya, manufacturernya ya. Masih Dia CBU. masih CBU Korea. Jadi ini mobil masih dari Korea tuh. Nih kaca filmnya nih. Pantesan tadi lu makan masakan Korea, Jon. Hah? Iya kan mau ini. Gua hampir kecelak mati tadi, Iya. Jon. Hampir nggak jadi pemilu dia, golput. Hampir golput. Gue bener, Jon. Depannya pakai VK40. Samping pakai VRX 15. Ya kalau Vikul lu olang udah tau lah. Iya, Kaca film ini dah, ya kan. Lu olang udah tau lah. Gua sampai kadar luas aja gua copot, Om. Hah? Edition gua tuh udah 10 tahun nggak gua copot-copot. Oh, sorry, kaca filmnya dia dapat diskon nih, Ken. Jadi cuma 5,4 di 16 Tetap aja Desember mahal, Jon. 2022. Tetap aja mahal. Lumayan mahal, Jon. Tapi sesuai mahal, Jon. Touringnya di Nawilis tuh, Jon. Iya, Orang beda. berduit, Jon. Ini yang punya tinggalnya di Pakubuwono Residen, Iya. Jon. Negosiasinya aja nggak dibalas-balas. Iya, Antara butuh apa enggak, Om. Iya, terus waktu gua bilang, Om kok nggak dapet wall charger? Ya emang nggak dapet kalau nggak mau. Ya Nggak apa-apa, udah begini nggak aja. usah, Iya. Ternyata begitu di Pakubuwono Residen, gua kira kan nggak punya wall charger kan. Iya. Ada EQS John sebelahnya John. EQS tuh Mercy yang S class Iya, yang iya, iya. listrik. Yang mahal. Iya. Yuk Yang- kita cobain yuk, mobilnya juga udah nyala dari tadi karena ini mobil nggak ada. Tapi sebelumnya ini gua mau kasih lihat lu John. Apa, Jon? Ini mobil di bagian kap mesinnya, di dalam ruang mesinnya. Nggak ada ruang mesin dong, Jon. Kabelnya Bagasi. banyak, Jon. Cuman ada beberapa pertanyaan gue yang gue mau bawa ke Hyundai itu, dia suruh cek coolant, padahal posisi coolantnya lihat tuh. Full. Full, Ini udah harus servis kali, Jon. Terus kalau kata Dimas ada teorinya apa?
Baterai panas. Mobil listrik nggak boleh kotor. Jadi filternya itu sama kayak AC, apa bareng sama AC. Jadi kalau bisa dibersihin. Iya, terus juga yang tadi gua mau cerita, mobil ini misalkan lu pakai temperatur 20 derajat, range lu 200. Lu kecilin ke 18 derajat, temperatur itu range itu turun 2 sampai 3 kilo. Iya. Karena bebannya berat, Jon. Beban AC-nya. Iya, beban AC memang paling berat. Nah, ini mesinnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang bikin unik nih kabel-kabelnya iya. gitu ya. Kalau mobil biasa nomor mesin. Kalian bukan mesin, bilangnya apa ya? Baterai. Nomor baterai. Nah, nomor dinamo, Teng. Geseknya di mana ya? Kemarin kan digesek. Iya, itu Ioniq. Namanya apa ya? Iku juga bingung ya. Jadi agak bingung, Jon. Terus dia tetap ada engine mounting juga, Jon tuh. Iya kan di motornya, betul. Iya, ini ada wiper fluid masih sama, ini power steering. Jadi ya kurang lebih sebenarnya masih sama ya, masih pakai aki juga ya. Yuk. Tapi tadi kita ngelihat Tesla sih. Tadi bisa jadi vlog nggak sih Om tadi? Udah lanjutin aja, jadi satu aja, jadi satu. Jadi satu apa? Jadi satu. Nah, cuman nyambung nggak? Nggak nyambung. Cuman kalau worth it, apa-apa, nggak apa-apa. disambung besok aja daily vlognya. Oh iya iya. Ya. Yuk Ini kita cobain ini yuk. Lebih worth it, Don, menurut gua. Gua yang bawa apa lu yang bawa? Lu bawa deh. Ya udah gue bawa deh. Om Dimas lu di belakang deh. Oke, kita udah di dalam kabin Hyundai Ioniq. Sorry, Bukan Ioniq dong, Kona. Nah, ini dia punya rem sudah electric parking brake, dia juga sudah ada cruise control yang adaptif, Hyundai Smart Sense, sudah ada blind spot assist, sudah ada yang rem sendiri itu kan. Jadi udah lengkap semua, Android Auto, Apple CarPlay yang sudah wireless. Ini posisi baterai 34%, range-nya masih 160 km. Ini drive mode-nya kita bisa rubah menjadi Eco Plus. Oh, naik Jon, range-nya Jon. Iya kalau Eco Plus nih. Terus tadi gue udah kasih lihat teman-teman juga nih kalau misalkan AC-nya. Oh kan turun kan tuh? Ya, 87. Jadi 87. Nih kalau AC-nya gue off 106. jadi 106. Iya. Tapi kalau kita rubah lagi jadi Sport mode, Berubah. dia berubah turun ke 104. Tetapi kalau misalkan di sini Sambil AC nyala. tunggu, bukan. Traction control kita off. Kita masuk D. Oh gila, apa ya? Asik gak? Anjing, mobil gua itu sama gua. Enggak lah, gue juga udah ada perhitungannya, Jon. Gila. Kan traction controlnya gue off. Wah, sakit. Tenaganya enak banget mobil mobilnya. listrik memang begitu, Jon. Kalau Wuling REV gue belum nyoba ya. Ngeri, Om. Waduh. Tuh. Gila, spin dulu. Jangan. Tenang, Jon. Duh. Itu Pajero panik anjing. Wah, gua pakai sensor, Om. Anjing. Gila. Wah, Lu belum pernah nyobain mode sportnya? belum orang gua baru Ioniq nyoba hari kan juga ini. belum? Gue tuh takut nyoba, Jon. Takutnya gue Takut demen, pengen. Jon. Iya. Gue dari kemarin tuh udah aduh, kayaknya gue perlu mobil elektrik satu nih. Karena kayak ini Dewi kan punya Fortuner Palisade, Kenny punya Fortuner, jadi dia berpikir Fortuner satu dijual ganti EV boleh nih, ya kan? Siladok, ya kan? Dulu gue pikir kan nggak enak ya, ternyata enak juga jadi Ranhok loh. Oh, iya. Dia udah mulai ngambil jejak langkah gua, Om. Iya. Bangsat emang. Emang pergaulan itu bahaya pergaulan. Lu bergaul sama Nahlok ke jadi Ranhok. Ya, iya. Bergaul jadi apa ya? Duda jadi duda, ya kan? Makanya gue bilang, lo kalau gini, gue bisa lama-lama jadi duda, Jon. Anjing. Jadi lo harus kawin. Iya, makanya sabar, Jon. Oke, kita coba trek yang rada panjang. Wah, enak banget ya. Sport mode nih. Wah, anjing speed gila. Wah, gila, ngeri, Jon. Ini hari-hari gue sekarang begini, Aduh, Jon. Jon. Gue jadi malas bawa VR Jet lagi. Cuman gue yang Iya. bikin malas itu kayak gini nih. Ini gue mau pulang. Jon. Mau pulang, walaupun jarak gue pulang itu kan cuma sekitar 10 km. Iya. Cuman deg-degan ya. Macetnya gila, Jon. Oh, karena iya. memang lagi menyambut Hari Raya Imlek. Sekarang kan tanggal 6 Februari, yang artinya Imlek itu sekitar 3 hari lagi. 3-4 hari lagi ya, Iya, malam iya. Imlek ke tanggal 9. Iya. Ini kan rame orang di jalanan belanja, apalagi dicampur hujan. Matilah jalan, bro. Iya. Kita kemarin tadi dari depan ke dalam aja 40 menit, Bos. Jadi emak-emak yang biasa di rumah keluar semua hari ini. Yang biasa, iya, nenek-nenek yang biasa di rumah tiba-tiba belanja. Kan aktivitasnya kan pas tahun baru dia. Tapi kalau lo tanya gua, gini loh. feeling sensation mobil flat deck
Ioniq 5 itu kan termasuk kategori dalamnya itu kan flat. Oh mungkin, tapi John, di luar mungkin AWD John, karena ini ada ini ya, ada belakangnya nih. Iya, bukan gini kan. Kalau Ioniq kan lu berasa nggak dalamnya itu kan flat deck. Oh iya, rata. rata. Nah kalau ini kan ini tuh lu masih berasa kayak bawa mobil biasa. pada biasanya. Iya. Tapi kalau ini enggak gitu loh. Ya, karena nih mobil ada yang bensinnya John. Betul, karena mobil ini itu Ada 2 macam. kawin silang mesinnya, Iya. jadi mesin EV John, kan, John. di bam-bam gitu kan. Iya. Waduh, anjing. Waduh, pala gue jeduk-jeduk anjir. Jadi rem John. Kayak jet ini. Tapi Udah, tadi sebelum ngegas 100, sekarang 97. Range-nya. Nah, tapi kan berubah-berubah John. Iya. Jadi nggak bisa di ini. Tapi kalau sampai misalkan kayak Om Fitra semua pada pakai gitu, dia pakai sampai lama berarti udah terbukti John. Iya Maksudnya, sebenarnya sih udah terbukti udah harus lah. berubah Karena kalau mindsetnya. di luar negeri kayak di Korea memang negara asalnya atau nggak mungkin kayak di China sekalipun itu sudah elektrifikasi Iya. mobil tuh sudah banyak banget. Makanya kita Euros juga berusaha untuk memberikan inovasi. Cuman kan kita kan masih meraba-raba di market ini Karena karena kita nyari duit John di sini John. betul. Tahu. Tetapi kan minimal kita tahu mobil ini catnya masih bagus, nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir. Nah, cuman kan common problem use engine, mesin atau baterainya si hybrid ini kan belum ada yang bisa bikin trial error, belum ada nih. Belum Karena ada. mobil ini umurnya belum lebih dari 10 tahun. Iya. Tetapi yang kedua, lu nggak perlu takut istilahnya harus ganti mobil listrik yang udah umur 10 tahun. Karena inget lah, orang Indonesia itu paling gampang apa? Kalau ke bengkel ngomongnya kayak Dimas atau gua apa? Bang, bisa diakalin nggak? Bener John. Tapi menurut gua kalau misalkan kayak ini mobil nih khusus elektrik, baterai semua full. Harusnya spare part baterainya nggak terlalu mahal, nggak kayak zaman dulu. Iya, Kayak Toyota kan dulu hybrid kan mahal tuh baterainya. Makin kesini kan makin murah. betul. Karena teknologi udah canggih Makanya kan. gue bilang makin kesini kan orang akan makin terfokus untuk menganalisa, mengkaji, mengstudi lagi. Wih, gue kayak salah satu paslon ngomongnya ya. Nah, akan tetapi ya untuk lingkungan yang lebih baik. Jadi Anda kasih solusi, jangan Anda bercerita. gitu ya. Saya boleh lagi bercerita. Anda jangan potong Oh, saya. iya, iya. Saya tidak suka dipotong. Iya, Ya, saya tidak suka dipotong. iya. Sorry Oke, ya. oke, oke. Sorry ya. Oke. Nah, jadi yang gue bilang itu tadi kan gue kemukakan kan. Jadi karena banyak yang sudah mulai melakukan studi, yang artinya pasti bakal banyak inovasi terbaru lagi. Iya. Kayak contohnya ada yang sudah ngeklaim bisa bikin Siapa tuh bawa anjingnya? anjingnya bagus lucu ya. Anjingnya lucu, pendek gitu. Bisa John. bikin baterai yang dari tenaga nuklir yang katanya nggak perlu dicas. Lu tau nggak itu ceritanya? Oh, Nggak tahu, kan? John. Nah itu. Gitu. Meledak bahaya, John. Kalau meledak sih, Kalau mau mobil baterai jadi spare partnya murah, semuanya harus pakai John. ya. Jadi- Tetapi petinggi Toyota kan bilang mobil hybrid, mobil electric vehicle ini umurnya belum tahu sustainnya sampai kapan. Karena masih banyak problematika yang harus diselesaikan. Contohnya fasos-fasum yang SPKLU-nya yang lebih banyak. Iya. Yang kedua, waktu untuk chargingnya lebih cepat gitu ya kan. Makanya sekarang kan jarak tempuhnya lebih panjang. Dipakai buat kota aja John. Ya, Udah cukup. tetapi kan kita ngelihat ini yang tadinya orang-orang itu sudah setia atau loyal kepada satu brand, mulai kayak contoh kita misalkan setia sama Toyota, tapi kita udah mulai iseng jual Hyundai. Hyundai. Nah, begitu pula dengan tipikal habit buyer mobil-mobil di Indonesia, orang yang tadinya mau gue mau beli Innova, Fortuner, tapi kan Innova udah nggak keluar diesel, diesel. ya kan Keluar orang ya udahlah bensin. gue pengen coba beli BYD, Iya, beli BYD. MG, beli Chery Omoda yang EV. Ya harganya mirip-mirip. Karena gini, maaf ya, bukan gua meremehkan uang 500 juta, tapi untuk kelas menengah ke atas yang biasanya 2-3 tahun sekali ganti mobil, beli mobil 500 juta itu bukanlah sesuatu yang Mahal. eksklusif. Iya. Ya udah kan kayak coba-coba mereka berpikir dia beli segitu nggak enak, dia jual dia ruginya nggak terlalu banyak, tapi mereka mencoba karena orang Indonesia itu FOMO. Lu tahu apa nggak FOMO? Nggak tahu. Fear of missing out, takut ketinggalan zaman. Nah, jadi satu orang pakai ini pakai dia Gengsi nongkrong, ya, gengsi gengsi gitu, ya. ya kan, jadi begitu ya. Oke, semua teman-teman terima kasih, dan buat teman-teman yang berminat tadi gue udah spill harga juga 425 juta buat Hyundai Kona EV 2021 ini. Oke, terima kasih semua teman-teman, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat merayakan tahun baru Imlek, dan juga semoga teman-teman semua heng-heng, banyak rezeki, sehat,
Peng An, pokoknya semuanya lancar. Jadi Kenny nikahnya dilancarkan tahun ini, ya kan? Karena sebentar lagi dia jadi bapak anak 4, pengeluarannya makin banyak, ya kan? Tapi Dewi suaminya ntar lu doang dong. Anjing ya. Emang siapa lagi? Oh, takutnya yang lama kan nyariin lagi. Sorry ya. Sorry ya. Kalau kata dia kok kayak engkong jualan daging katanya. Bye bye semuanya. Cai Cien.